Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sistem komputer. Kita bertemu lagi di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Ini pertemuan ke-13, judulnya implementasi gerbang logika ya. Jadi di sini nanti kita bagaimana mempelajari logika-logika yang terkait dengan papan sirkuit ya. Bagaimana sebuah arus itu akan memberikan sinyal kepada lampu ya. Nah, ini gerbang logika adalah elemen pembangunan dari sirkuit digital ya. Gerbang logika ini biasanya terdiri dari kata gate dan logika ya. Nah, jadi gerbang adalah komponen fundamental. Dari semua rangkaian mengoperasikan sistem digital, ada dua nilai yang keluar, yaitu nilai 0 dan 1 atau bilangan biner. Ini biasanya eh, digunakan sudah standarisasi dari pembacaan di komputer ya, atau biasanya dikenal dengan nilai biner ya. Dalam konteks ini, gerbang digunakan karena mencerminkan keadaan terbuka atau tertutup, sama kayak gerbang sekolah ya, bisa terbuka, bisa tertutup. Sementara itu, logika adalah pengaturan struktur pernyataan dan rumus ya. Ini ada rumus dan argumen agar dapat dirancang kode yang sesuai. Dengan demikian, definisi gerbang logika itu merupakan perangkat yang menghasilkan luaran output hanya di kondisi masukan dan input yang telah ditentukan terpenuhi sebelumnya ya. Berbagai aplikasi elektronik ini konsep gerbang logika dalam implementasinya seperti komputer, mengendalikan aliran informasi dan instruksi. Dalam sistem ini untuk mengatur perangkat lain seperti motor listrik dan pompa air ya. Nah, ini bisa dibuat di motor listrik dan pompa air, serta dalam sistem keamanan untuk mengontrol akses ke gedung atau ruangan. Nah, istilahnya kalau kita lihat di saklar itu ada on off ya. On-nya itu 1, off-nya itu 0. Seperti itu ya. Oleh karena itu, gerbang logika merupakan salah satu materi fundamental yang dapat memberikan pemahaman tentang prinsip dasar elektronika ya, menjadi fondasi untuk memahami konsep yang lebih kompleks seperti mikrokontroler, mikroprosesor dan sistem komputer yang dapat diprogram. Dalam prakteknya, penggabungan gerbang-gerbang ini digunakan untuk melakukan pemrosesan data secara digital ya, dan menghasilkan luaran yang diinginkan. Untuk membuktikan kebenaran dari logika yang ada, dapat digunakan tabel kebenaran atau truth table. Fungsinya nanti ini untuk menjelaskan melalui tabel kebenaran untuk menampilkan segala kemungkinan kombinasi masukan sehingga nilai kebenaran suatu persamaan logika dapat diidentifikasi. Gerbang logika hanya memiliki dua jenis masukan ya, dan luaran. Umumnya dua jenis masukan luaran tersebut dapat diwakili dengan satu tinggi high dan rendah, satu tinggi high dan rendah, dua benar atau true dan salah, tiga bisa diartikan hidup, on dan mati, off ya, dan empat itu 1 dan 0. Jadi ada pengertiannya itu ada dua jenis masukan ya. Kalau kita artikan itu ada tinggi dan rendah, benar dan salah, hidup dan mati, dan 1 dan 0 yang biasa diketahui oleh elektronika ya. Sama halnya ketika komputer membaca bukan dari segi huruf tetapi dengan bilangan biner ya. Jadi angka huruf A itu yang dikenal di komputer itu adalah huruf 1 dan 2. Huruf 1 dan 0 seperti itu. Jadi nanti bisa kita lihat jenis-jenis gerbang logika itu di tabel ini. Gerbang logika dasar itu ada gerbang N ya, ada 3, gerbang OR, kemudian gerbang NOT ya. Ini ada gerbang logika universal, itu ada gerbang N ya. Ini kebalikan dari N ya, ini NOT, ini N, ini NOT,
not and. Nah, ini not and, kemudian logika eksklusif, ini fungsi eksklusif XOR ya, OR atau XOR. Dan di gerbang logika universal ini ada gerbang NOR ya, not NOR, ini sama, ini kebalikan dari OR. Dan ini ada gerbang NOT ya. Nah, apa itu gerbang N? Jadi kita artikan di bawah ini, gerbang ini itu mirip dengan operator logika ya, di mana terdapat dua lebih masukan dan satu keluaran. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar ya. Gambar. Nah, apabila semua masukan memiliki nilai 1, hasil keluarannya pada logika ini akan menjadi 1. Ya, salah satu penggunaan gerbang N ini yang paling terkenal pada sirkuit terpadu IC 7408. Di tabel kebenaran untuk gerbang logika N ini dapat kita lihat ya di tabel ini. Jadi lebih mudahnya kita buat masukkan yang pertama itu A, yang kedua B. Jadi Y-nya sama dengan A kali B ya. Jadi kalau kita lihat di tabel kebenarannya, yang pertama masukkan itu A ya, input itu di huruf A dan huruf B. Jadi masukannya misalnya 0 dan inputnya 0, maka luarannya A kali B. Jadi 0 kali 0 sama dengan 0. Kemudian masukannya 0, B-nya 1, maka luarannya 0 ya. Kemudian masukannya 1, luarannya B-nya 0, maka hasilnya 0. Jadi 1 kali 0 adalah 0. Kemudian dimasukkannya itu 1 dan B-nya 1 ya. Jadi keluarannya A kali B berarti 1 kali 1. Jadi 1. Jadi hidup dia ya. Jadi kekuatannya itu ada di 1 A1, 1 B1 ya. Jadi 1. Jadi kuncinya N ini jika kedua masukan tinggi, nah ini kan tinggi kan, maka keluarannya akan tinggi ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat masukannya tinggi ya, jadi luarannya juga tinggi ya, seperti itu. Kemudian gerbang OR ya, gerbang OR ini untuk mudah mengingatnya ya, ini lambangnya ya, lambangnya ini tadi yang gerbang logika N. Nah, ini mudah lambangnya seperti ini. Kalau dia OR, ya lambangnya seperti ini ya. Nah, ini masukannya A sama B itu Y-nya sama dengan A tambah B. Nah, ini mudah menghafalnya ya. Wah, ini gambar logika OR ya. Pemberian nama gerbang OR berasal dari sifatnya yang mirip dengan logika eksklusif OR ya. Gerbang ini memiliki dua atau lebih masukan menghasilkan satu luaran. Sebagaimana nanti tampak pada gambar di atas ya. Jika setidaknya satu masukan memiliki nilai 1, maka luarannya akan menjadi 1 ya. Salah satu penggunaan gerbang OR ini paling dikenal ada pada sirkuit terpadu IC 7432. Tabel kebenaran gerbang logika OR ini dapat kita lihat ya. Ini masukannya di A itu ada 0, kemudian B ada 0, maka luarannya A tambah B ya. Jadi 0 tambah 0, 0. Nah, yang kedua itu masukannya di A itu 0, kemudian di B 1, maka luarannya A tambah B 0 tambah 1 berarti 1. Yang berikutnya masukannya 1, kemudian B-nya 0, maka A tambah B tambah 1. Nah, jadi masukannya 1, B-nya 1, maka keluarannya 1 tambah 1 ya dianggap 1 juga, karena kan yang dikenal di mesin itu 0 sama 1 ya. Jadi kesimpulannya, kata kunci gerbang OR ini jika salah satu atau kedua masukan tinggi, maka luarannya tinggi ya. Jika salah satu atau keduanya masukannya tinggi, ini salah satu, misalnya ini kan ada salah satunya tinggi, berarti keluarannya tinggi ya. Apalagi kalau
tinggi sama tinggi ya, pasti luarannya tinggi ya, seperti itu. Itu untuk gerbang kebenaran OR ya. Kemudian ini gerbang NOT ya. Nah, NOT ini gerbang NOT mengubah status logika ya. Jadi masukannya A, nanti luarannya E, kebalikannya ya. Kita lihat ya. Gerbang ini sering disebut sebagai inverter karena fungsinya membalikkan nilai. Ya. Dibalikkannya nilainya ya. Jadi kita lihat nanti di bawah ya. Membalikkan nilai masukan untuk menghasilkan keluaran. Gerbang ini memiliki satu masukan dan satu luaran ya. Ketika masukan bernilai 1, luarannya menjadi 0. Jadi kebalikannya ya. Jadi dia satu masukan. Dan sebaliknya ya. Sebagai tampak pada gambar di atas ya. Salah satu penggunaan gerbang NOT ini yang umum adalah dalam IC 7404. Tabel kebenaran gerbang logika dapat kita lihat di bawah ya. Jika masukannya 0, maka kebalikannya luarannya ini apa ya? Kebalikannya ya. Kebalikannya jadi 0, kebalikannya 1. Kemudian masukannya misalnya 1, maka kebalikannya 0. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke gerbang not N ya, gerbang not N dibaca NaN. Nah, ini gerbang logika ini disebut sebagai gerbang logika not N ya. Pada dasarnya gerbang logika N ini diikuti oleh gerbang logika NOT. Jadi hanya kebalikan dari N hasilnya nanti ya. Jadi gerbang NaN ini beroperasi dengan cara melakukan operasi logika N dulu, kemudian diikuti dengan negasi ya. Kita lihat gambar logika NaN dengan masukan A dan B. Jadi misalnya hasilnya A kali B, jadi kita balik jadi yang lain. Nanti kita lihat di tabel ya. Gerbang ini gambar gerbang logika NaN ya. Ada lambangnya di sini. Ini gabungan ya. Ini ada bedanya di sini, ada bulat di depannya. Hasil luaran gerbang ini adalah 1, hanya jika tidak ada masukan yang memiliki nilai 1. Penggunaan gerbang NaN ini yang paling dikenal terdapat pada IC 7400. Tabel kebenaran gerbang logika dapat kita lihat di tabel ini ya. Di tabel kebenaran gerbang NaN ini, misalnya kalau NaN itu kan masukkan A 0, kemudian B itu 0, jadi A kali B. Nah, 0 kali 0 biasanya kan 0. Jadi di not N ini kebalikannya ya, hasilnya 0. Jadi dibuat di sini 1 ya. Kemudian begitu juga dengan 0 ya. 0. Jadi 0 misalnya di A, kemudian di B ini 1. Biasanya kan 0 kali 1 0 ya hasilnya, tapi di sini dihasilkan 1, kebalikan dari 0. Begitu juga dengan 1 A, kemudian B itu 0. Biasanya kalau 1 kali 0 itu 0, tapi ini kebalikannya yaitu 1. Nah, begitu juga masukannya A itu 1, kemudian B itu 1. 1 kali 1 biasanya 1, tapi luarannya ya kebalikan dari 1 yaitu 0. Jadi kata kunci gerbang NaN ini, jika salah satu atau kedua masukan mati, maka luarannya tinggi ya, atau kebalikan dari gerbang N. Jadi jika salah satu atau kedua masukannya mati ya ini ya, maka luarannya tinggi ya, makanya luarannya hidup ya. Nah, ini kan hidup ini on ya, 1 kan on ini 1. Luarannya salah satunya masukannya itu mati, ini mati, kemudian hasilnya pasti hidup ya. Ini ada mati dan ini ya. Tapi kalau dia 1-1, nah ini pasti luarannya rendah ya, karena 0. Kemudian gerbang NOR ya, gerbang NOR ini terkadang disebut dengan sebagai gerbang logika not OR ya. Ini kebalikan dari OR ya, gerbang OR yang ditunjukkan pada gambar 5. Hasil luaran dari gerbang ini adalah 1 ya. Jika semua masukan bernilai 0, penggunaan gerbang NOR, maka paling terkenal terdapat ini terkenal di IC 7402 ya.
kita lihat di tabel kebenaran logika NOR yang kita bisa dilihat di pada tabel 6. Ini gambarnya ya, gambar gerbang logika NOR ya. Ini tabel kebenaran gerbang logika NOR. Ini masukkan di A tetap ada 2 ya, ini tetap ada 2. Kemudian di B misalnya 1 di A, di B di A 0, kemudian di B 0, biasanya 1 tambah 1 itu 0, tapi ini dibalik jadi 1 ya. Nah, begitu juga dengan 0 dari A, kemudian di B-nya 1, seharusnya hasilnya 1, tapi dibalikkan dengan 0. Begitu juga dengan 1 di A, kemudian di B 0, nah di gerbang NOR ini dibalikkan jadi 0. Begitu juga 1 dan 1. Jadi 1 tambah 1 biasanya kan 1, tapi ini dibalikkan jadi 0. Seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya jika kedua masukan rendah maka luarannya tinggi ya. Masukannya keduanya rendah, keluarannya pasti tinggi ya. Nah, ini ada 1 sama 1, ini masukannya rendah, ini luarannya ini tinggi, luarannya rendah, seperti itu ya. Nah, itulah gerbang logika yang ada di gerbang logika, di implementasi gerbang logika yang kaitannya di papan sirkuit, bisa nanti dicoba ya. Begitu juga untuk implementasinya di pabrik atau di mesin-mesin. Demikian ulasan untuk implementasi gerbang logika ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa di share atau di chat di YouTube, kemudian bisa di WA ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk lanjutannya di gerbang logika tadi, ini ada fungsi eksklusif NOR atau XNOR. Ini gerbang logika XNOR ini kita lihat di gambar 7, dikenal dengan gerbang logika eksklusif NOR ya, atau XNOR, merupakan gabungan dari gerbang XOR yang diikuti interfer atau gerbang NOT. Gerbang logika ini, digital ini memiliki sifat berkebalikan dari gerbang XOR ya. Contoh sirkuit terpadu yang menggunakan gerbang XOR ini adalah IC 747266. Tabel kebenaran untuk gerbang logika XNOR ini dapat kita lihat di tabel 8 ya. Ini ada gambaran logika XNOR ini, masukannya tetap ada AB, kemudian nanti hasilnya Y sama dengan A kali B tambah A kebalikan B kebalikan ya. Kita lihat di tabel ini ada masukan A ini 0, ya, B 0, jadi hasilnya nanti jadi 1. Jadi A 0 kali 0, 0, kemudian A-nya 1 itu A, kemudian 0 itu A, kemudian B-nya itu 0, jadi dikembalikan jadi 1. Gitu juga dengan 0 dan 1 kebalikannya jadi 0 ya. 1 dan 0 kebalikannya setelah dirumuskan jadi 0, 1 dan 1 jadi 1. Jadi kesimpulannya, jika hanya satu masukan tinggi maka keluarannya rendah, dan jika kedua masukan sama maka keluarannya tinggi. Kebalikannya dari gerbang XOR ya. Jadi ada contoh kasus sederhana untuk memahami prinsip kerja gerbang logika. Kita akan menggunakan sistem penerangan jalan ya, jalan umum sebagai contoh sederhana. Pada gambar 8 terdapat diagram rangkaian sistem penerangan jalan terdiri dari gerbang logika OR dan NOT, saklar dan sensor cahaya. Kondisi operasional yang diatur pada lampu dapat diberfungsi dijelaskan nanti di tabel 9 ya. Kita lihat ini ya, kondisi operasional sistem penerangan jalan. Jika saklar itu on atau 1, sensor cahaya itu gelap atau 0, maka lampu jalan itu on atau 1 ya. Kemudian jika saklar itu 0, kemudian lampu sensor cahaya 1, maka dia off ya. Nah, ini simulasinya sistem penerangan jalan dengan gerbang logika. Ini ada 01 saklar, ada on off-nya ya, 1 dan 0, kemudian sensor cahaya ada on off-nya juga 0 dan 1 ya.
Nah, jadi setelah kita rumuskan lampu jalan itu bisa on dan bisa off ya atau nol. Tabel kebenaran sistem penerangan jalan. Misalnya sakelar cahaya itu on, sensor cahaya itu gelap, ya, sensor cahayanya gelap atau nol, maka lampu on ya. Logikanya seperti itu. Kemudian sakelar misalnya on, sensor cahaya itu terang atau satu, maka yang dihasilkan ya itu on ya. Jika sakelar itu off, ya ini off ya, nol. Kemudian cahaya itu gelap, nol. Maka hasilnya on juga ya. Kalau dia off, sakelar, maka sensor cahaya terang, lampu jalan off ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, jika sakelar off dan sensor cahaya terang, maka lampu jalan dalam keadaan off. Di dalam gerbang logika ini ada juga kelebihan dan kekurangan ya, dalam kemampuannya membuat keputusan berdasarkan logika. Sering diterapkan di berbagai sektor termasuk telepon, laptop, kit-gadget, satelit, robot, jam digital, dan buzzer. Gerbang logika memiliki peran penting dalam transfer data ya, perhitungan, pemrosesan data. Meskipun begitu, di balik kelebihannya terdapat beberapa kekurangan ya. Kelebihan dan kekurangan gerbang logika kita lihat ke tahap 11. Kelebihannya, operasi logika dilakukan dengan menggunakan aljabar boolean yang memberikan keuntungan dalam merancang rangkaian secara lebih ekonomis dan sederhana. Logika 1 dan 0 dapat dengan mudah diidentifikasi. Kekurangannya, terbatasnya tegangan operasi ya. Waktu tunda terjadi antara masukan dan keluaran. Baik, itu dia pelajaran kita hari ini. Demikian, mudah-mudahan ini sambungan saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan nanti dilihat di YouTube di pertemuan 13 ini, mata kuliah implementasi gerbang logika. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.